Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Pembukaan menempati acara yang pertama. Butir acara yang kedua ialah sambutan. Acara yang ketiga ialah acara inti, yakni pemaparan materi. Dan acara yang terakhir ialah penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Ala ma nawaina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Menempati butir acara yang kedua ialah sambutan dari staf kasih penjamin mutu siswa kepada Bapak Ahmad Faisal SS. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita ucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat, di majelis yang insya Allah penuh barokah dan penuh ilmu pengetahuan. Dan juga tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita dilimpahkan rahmat, berkah, syafaat, dan yang penting adalah ilmu pengetahuan. Itu yang penting saat ini ya, yang insya Allah akan disampaikan oleh kakak-kakak kalian yang sudah berpengalaman belajar di astronomi, kalau dalam Islam namanya ilmu falak ya, dengan tema meningkatkan iman di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, santri itu bukan hanya soal ilmu agama kitab saja ya, tetapi juga harus mampu di era saat ini menguasai sains. Karena kalau menurut Albert Einstein, kalau orang ingin menguasai dunia harus mampu menguasai sains. Kalau orang ingin menguasai dunia harus menguasai sains. Nah, kalau yang menguasai sains adalah orang-orang yang bukan muslim, kan nanti yang menguasai adalah yang orang-orang non-muslim. Nah, saat ini kalian dibekali, diberi pengetahuan bagaimana caranya kalian bisa punya pemahaman, pengetahuan bidang sains santri. Ke depan harapannya menjadi santri yang mampu menguasai dunia. Insya Allah, amin ya. Dan Islam sejak dahulu kala sudah banyak tokoh-tokoh di bidang astronomi nak. Ilmu falak kalau dalam Islam ya. Kalau di Indonesia ada namanya Kyai Haji Al-Ghazali. Itu tahun sebelum 30-an. Itu sudah ahli di bidang ilmu falak. Mungkin nanti bisa dicek ya. Itu ada biografinya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah hadir. Ini jauh dari Semarang ini, jauh sekali. Semoga panjenengan semua di sini betah, bisa ikut secara fokus, terserap ilmunya, manfaat, nanti diteruskan apa yang telah disampaikan oleh Mas Fajrinya dan Mas Muhammad Akbarul ya. Oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Menempati butir acara yang ketiga ialah acara inti, yakni pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator dipersilahkan.
Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Putri Janatul Firdaus sebagai moderator pada seminar astronomi dalam Al-Quran akan memperkenalkan pembicara pertama pada acara hari ini. Pembicara seminar kali ini adalah Kak Muhammad Akbarul Humam, biasa dipanggil Kak Humam. Lahir di Sidoarjo 7 Juni 1997. Kak Humam adalah alumni SDN Sidodadi 2 Sidoarjo, SMP YPM 3 Taman Sidoarjo, MA Pesantren Terpadu Al-Fauzan Lumajang, dan sekarang adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya program studi ilmu falak. Pada kepengurusan organisasi astronomi amatir, Kak Humam adalah Divisi Humas Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Falak UINSA 2017 hingga 2020, Divisi Falakiyah Surabaya Astronomi Club 2018 hingga 2020, Divisi Kaderisasi Asosiasi Mahasiswa Falak Indonesia atau AMFI 2018 hingga 2020. Juga pernah menjabat sebagai Koordinator Humas Lunar Eclipse Camp 8 Pasuruan 2018, Koordinator Humas Gathering Vokalis Jatim Yuris Naik 2019, Koordinator Humas Jambore Komunitas Astronomi 2.0 Janaka 2020, Koordinator Humas Seminar Nasional Ilmu Falak UINSA 2017 hingga 2019. Kepada Kak Humam disilahkan. Ya, terima kasih kepada sebelumnya, saya berterima kasih kepada SMA dan MA Nuris yang telah mengundang saya dan Mas Fajri untuk bisa belajar bareng. Nah, saya izin buka masker. Oke, di sini saya kemarin dihubungi sama Mbak Hairlinda, diamanahi untuk menyampaikan materi tentang astronomi dalam Al-Quran. Yang mana sebelum ke materi kita sepakati dulu bahwasanya saya mengutip perkataan dari Dr. Zakir Naik, Al-Quran ini bukan buku atau bukan kitab yang membahas sains, tetapi buku atau kitab yang membahas tentang bagaimana cara kita hidup, tatanan hidup, dan aturan-aturan hidup. Nah, di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan dalam beberapa ayat, banyak ayat tentang alam semesta, terutama astronomi ini. Yang pertama yang akan disampaikan adalah Big Bang. Saya pindah ke sini dulu supaya kelihatan. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya dan Fusilat dijelaskan bahwasannya di surat Al-Anbiya, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardi kanata rotsqaw fafatakona huma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Nah, terus habis itu di surat Fusilat dijelaskan sumastawa ila sama'i wa hiya dukhanu faqala laha walil ardi ila akhirih. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwasanya kalau di surat Fusilat di bagian sini dijelaskan bahwasanya dulu penciptaan langit itu masih merupakan asap. Nah, terus dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Lalu diperjelas dalam surat Al-Anbiya yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Nah, ini dijelaskan bahwasanya langit dan bumi dulu itu satu kesatuan atau bisa dibilang masih dalam satu bentuk, baru kemudian nanti terpecah menjadi langit dan bumi. Nah, itu sangat sangat menggambarkan sekali tentang teori penciptaan alam semesta, yaitu Big Bang. Yang mana alam semesta ini berawal dari kabut, lalu habis itu menyusut, lalu kemudian menjadi ledakan besar. Nah, itu baru dikemukakan pada para ahli-ahli astronomi, para ahli-ahli sains di abad ke-18-19. Sedangkan Al-Quran sendiri sudah menuliskannya dari 1500 tahun yang lalu di masa Nabi Muhammad SAW. Seperti itu untuk Big Bang. Selanjutnya, nah ini mengenai penjelasan ahli tafsir bahwasanya dukhon atau asap di surat Al-Anbiya tadi dijelaskan bukan hanya sekedar asap, tapi merupakan material yang bukan sekedar asap, melainkan bukan yang asap dari api, tapi itu bersumber dari banyaknya gelombang dan uap yang berasal dari air. Nah, itu sangat
akurat sekali untuk menjelaskan teori Big Bang. Seperti itu yang dijelaskan di dalam surat Fussilat dan surat Al-Anbiya tadi. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya, black hole itu akhir-akhir ini sedang rame di tahun 2019 terutama, itu karena baru saja ditemukan atau baru saja dibuktikan secara fotografi mengenai tentang adanya black hole. Teman-teman semuanya sudah pada tahu black hole kan ya? Ya, nah itu dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 21, yauma natawi samai katayyi sijili lil kutub ila akhirih. Pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Allah itu pada hari yang disebutkan di sini menggulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Jadi kasarannya kayak langit itu bisa digulung kayak kertas. Nah, ini sangat menggambarkan sekali tentang bagaimana penggambaran dari black hole sendiri. Di slide selanjutnya. Kalau misalkan ngelihat di sini ada animasi, itu di sini simulasi dari lensa gravitasi, ada black hole jalan kemudian terkena sebuah galaksi. Nah, galaksi yang terkena black hole itu seperti tergulung masuk ke dalam black hole itu sendiri. Itu yang disimulasikan sama para ahli-ahli astronomi dan ahli-ahli sains yang baru-baru ini. Tapi di Al-Quran sudah dijelaskan sudah 1500 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, ini pengertian dari black hole itu sendiri. Nah, ini ya penjelasan tentang apa yang saya baca tadi. Itu tadi black hole. Selanjutnya, nah, selain penciptaan alam semesta dan black hole, di dalam Al-Quran sering kali menyebutkan tentang bintang, terutama matahari sebagai bintang utama kita. Nah, itu dijelaskan di dalam 2 ayat, surat An-Nahl, surat ke-16 dan ayat 16, dengan bunyi ayat wa alamati wa bin nujumi hum yahtadun, dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Terus surat An-Nahl surat ke-6 ayat 97, dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Nah, di sini sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali, dengan artinya diartikan saja sudah sangat menggambarkan sekali bahwasanya salah satu fungsi bintang, salah satu fungsinya bintang, kegunaan bintang adalah untuk menunjukkan arah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bintang itu pergerakannya sangat teratur sehingga bisa dijadikan patokan untuk menentukan arah. Seperti pada slide selanjutnya. Ini ada bintang Ursa Mayor sama rasi Crux. Ursa Mayor ini bintang yang menunjukkan rasi utara, dan rasi Crux ini bintang yang menunjukkan rasi selatan. Nah, di dalam kehidupan manusia pun digunakan sebagai pedoman sehari-hari. Dalam artian seperti misalkan kita tersesat di dalam hutan, kita bingung arah mau bagaimana. Nah, kita bisa memanfaatkan bintang untuk menemukan jalan. Misalkan kita lagi jalan-jalan ke gunung atau kemana, lagi bingung terus tersesat sendiri. Nah, itu kita bisa melihat bintang untuk menentukan jalan. Nah, yang mudah diamati karena kita berada di lintang selatan atau di belahan bumi selatan, maka yang mudah diamati ini rasi Crux atau rasi layang-layang kalau bahasa Indonesianya. Di nama Indonesianya, nama rasinya. Terus habis itu, selain sebagai penunjuk arah tadi, juga di Indonesia dahulu masih tahunnya zaman Borobudur itu kita masih bisa melihat bintang utara, namun sekarang nggak bisa. Karena dulu porosnya bumi itu masih lurus, masih agak lurus sedikit. Jadi kita di belahan bumi selatan masih bisa melihat bintang utara. Tapi sekarang karena sudah miring hingga 23,5 derajat ya, itu jadi nggak bisa ngelihat, bisanya hanya rasi selatan. Di Indonesia sendiri pada zaman kerajaan Candi Borobudur itu bintang utara selalu kelihatan setiap malam. Jadi dia kayak kasarannya masyarakat zaman itu lihat bintang itu kok ada di situ terus ya. Nah, itu dijadikan bintang itu dijadikan patokan untuk membangun Candi Borobudur. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang pernah ke Candi Borobudur, kan di sana ada banyak penjelasan itu. Nah, arah stupa-stupanya itu sangat mengarah ke utara sejati, utara yang sesungguhnya. Nah, itu sudah dimanfaatkan masyarakat Indonesia dan dari dulu waktu kerajaan.
Lalu kemudian rasi kerak ini tadi kan saya menjelaskan bahwasanya hanya bisa ada di belahan di bagian selatan. Jadi hanya bisa dilihat dari daerah-daerah yang di bagian selatan. Ini juga dimanfaatkan digunakan manusia sebagai patokan. Nah, karena yang bisa melihat negara-negara bagian selatan di bumi, maka beberapa negara itu menggunakan rasi kerak ini sebagai bendera di negaranya. Seperti misalkan Brasil, Papua Nugini, terus habis itu ada New Zealand dan ada 3 negara lainnya. Tuh, jadi digunakan saking seringnya mereka melihat itu sampai masuk ke kehidupan sehari-hari, sampai dimasukkan ke bendera seperti itu. Nah, selanjutnya, kemudian di Al-Qur'an juga menjelaskan tentang matahari dan bulan. Matahari dan bulan di sini yang saya masukkan menjelaskan tentang sifatnya, yang mana dari surat Yunus surat ke-10 ayat ke-5 yang mana bunyinya huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuro. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dialah yang menciptakan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Syamsa diya'a wal qamara nuro. Dijelaskan sangat berbeda sekali bahwasanya matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Syamsa diya'a wal qamara nuro. Kenapa berbeda? Karena memang sifatnya berbeda. Kenapa? Karena Syamsa diya'a ini maksudnya adalah matahari itu mengeluarkan cahaya sendiri. Sedangkan bulan itu bercahaya karena pantulan dari cahaya matahari. Ini dijelaskan secara perbedaannya. Kalau misalkan diasumsikan supaya mudah, kita kan sering mendengar kata Nur Muhammad gitu ya. Nah, Nur Muhammad kenapa kok bukan Diya Muhammad? Kenapa kok Nur Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu memancarkan sinar memancarkan sinar itu bukan keluar dari dirinya sendiri, melainkan dari pantulan-pantulan dari sifat Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Itu sudah dituliskan 1500 tahun yang lalu, sudah dituliskan di dalam Al-Qur'an 1500 tahun yang lalu. Cuman itu baru diketahui faktanya pada awal mulanya pada zaman Galileo Galilei, penemunya, bahwasanya bulan itu tidak mengeluarkan cahaya sendiri, melainkan dia memantulkan cahaya dari matahari. Nah, itu baru diketahui setelah ditemukannya teleskop oleh Galileo Galilei pada sekitar tahun 1500-1600-an, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ngeteleskop bulan, teman-teman ngelihat bulan pakai teleskop, nanti selanjutnya nanti akan tampak kawah-kawah bulan, atau bulan itu berbolong-bolong, berlobang-lobang. Nah, yang mana lobang-lobang itu kalau misalkan kita lihat secara detail, di itu ada bayangannya, dalam artian akan membentuk bayangan seperti ini. Misalkan, semoga terlihat, ini ada lobang, terus habis itu cahaya matahari kan seakan-akan dari sini ya, soalnya kan kelihatan dari yang kelihatan bagian bawahnya. Nah, ini bentuk bayangannya selalu berlawanan dengan arah matahari. Matahari di sini, bayangannya selalu ke sana. Itu selalu terjadi. Bisa dibuktikan sendiri nanti pengamatan setiap hari ngelihat bulan, setiap hari ngelihat bulan. Ini di fase setengah selanjutnya. Nah, ini di fase setengah juga sih, di fase 40%, cuman saya teleskop bagian sedikitnya bulan. Jadi kayak berapa persen dari bulan gitu. Nah, kita lihat di sini lebih jelas bayangan-bayangannya, seperti itu. Lebih jelas. Jadi teman-teman nanti kalau nggak percaya coba buktikan sendiri aja ke Ustazah Hair atau ke Mas Fajri ini. Kalau misalkan nggak percaya, teleskopnya minta dipasangin, diarahin ke bulan, nah nanti bisa ngelihat. Nah, itu sangat Mas, nggak mesti Mas, bulan itu mengeluarkan cahaya sendiri, kata beberapa orang, yang mana orang itu yang mempercayai konsep-konsep bumi datar sih bahasanya. Orang-orang bumi datar itu bilang bahwasanya bulan itu mengeluarkan cahaya sendiri, tapi cahayanya cahaya sejuk. Nah, kalau dari foto mah bisa diedit, bisa diapa. Kalau misalkan ngelihat langsung nanti dilihatin bayangannya, nah itu bukan bayangan itu. Sebenarnya selanjutnya, kalau misalkan dia mengeluarkan cahaya sendiri, benda itu tidak akan mempunyai bayangan. Dalam artian ketika dia mengeluarkan cahaya sendiri, benda itu tidak akan mengeluarkan bayangan, sedangkan ketika benda itu tidak mengeluarkan cahaya sendiri, dia akan memantulkan cahaya. Kita buktikan.
cahaya sendiri ya? Iya. Ada yang mau nyoba? Api kan mengeluarkan cahaya sendiri. Nah, kalau misalkan kita sentri atau kita berikan cahaya, kelihatan? Nah, kelihatan ya? Nah, kalau kita lihat dari jauh, lilin ini kayak memantulkan cahaya dari senter, tapi apinya nggak keluar bayangan. Ya, nah ini salah satu pembuktian bahwasanya benda yang mengeluarkan cahaya sendiri itu tidak memiliki bayangan. Sehingga ketika buyang T, ketika benda memiliki bayangan, maka dia tidak mengeluarkan cahaya sendiri, atau cahaya yang dikeluarkan itu merupakan pantulan dari suatu cahaya yang besar seperti itu. Nah, ini pembuktian saya. Ya apa ya, untuk teman-teman mahasiswa ilmu falak gitu ngelihat orang-orang bumi datar itu jadi kepingin guyu sendiri. Soalnya ya itu di ayat sudah dijelasin, dibuktikan desain sudah nganu, tapi mereka masih percaya aja sama bumi datar. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini kita membahas yang asik, kehidupan di luar bumi, alien. Di dalam surat Asyura, surat ke-42 ayat ke-29. Amin ayatihi khalqus samawati wal ard. Dan tanda-tandanya dia telah menciptakan langit dan bumi. Wa ma basa fihima, dan menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata. Jadi makhluk-makhluk melata itu diciptakan di langit dan di bumi. Itu sudah dijelaskan di dalam surat Asyura ayat 29. Jadi apa ya, saya mengutip perkataannya Dr. Zakir Naik sih. Ketika Dr. Zakir Naik, ya biasanya kan ditanya sama orang-orang non muslim gitu ya, untuk menunjukkan kesalahan Al-Quran atau semacamnya. Terus Dr. Zakir Naik itu menjelaskan seperti ini, sebenarnya kebanyakan sains itu, bukan kebanyakan sains, semua sains itu, ayat Al-Quran itu ketika dia mengandung pernyataan sebuah sains itu selalu benar adanya. Ya kayak kasarannya tadi bulan dan matahari. Terus nanti ke bawah lagi juga ada rotasi dan revolusi. Nah itu Al-Quran itu ya kasarannya kan kitab yang turun langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW kan. Nah itu sangat akurat sekali. Nah salah satu bukti, salah satu ayat yang benar-benar ngandung sains tapi belum dibuktikan, yakni tentang ayat ini, Asyurat ayat 29. Masih belum ada yang bisa membuktikan. Sebenarnya sih ada penemuan-penemuannya, cuman ya belum dianggap belum memenuhi hasratnya manusia. Karena harapannya manusia ketika membahas kehidupan di luar bumi itu bahasnya ya alien yang berbentuk kayak manusia atau alien yang berbentuk besar. Tapi nyatanya NASA sendiri, slide selanjutnya, itu sudah menemukan mikroba di Mars. Jadi kayak kasarannya ada mikroba di Mars. Jadi itu kan bisa dibilang makhluk hidup bersel satu ya. Makhluk hidup bersel satu. Kita sepakati bahwasanya mikroba ini makhluk hidup bersel satu. Nah itu salah satu sebagai isyarat bahwasanya ada makhluk hidup di luar bumi. Seperti itu. Selanjutnya. Nah ini terus habis itu Find Life in Mars, dia NASA mencari jejak-jejak kehidupan di Mars itu ditemukan dulu bahwasanya ada kemungkinan Mars itu bisa ditempati sama makhluk hidup, tapi dahulu sekali sebelum bumi ditempati. Kalau baca makalahnya seperti itu. Nah terus sekarang juga NASA itu salah satu proyeknya untuk mencari planet yang bisa dihuni oleh manusia. Nah seperti apa saja syarat-syarat planet yang bisa dihuni manusia? Kan harus punya syarat ya. Kalau misalkan kita di dunia ini, di bumi ini kan rata-rata suhunya antara suhu yang di kutub 0 sampai sekitar 50-40. Nah kalau misalkan lebih dari 100 kan nanti kita bisa gosong seketika kan. Nah itu syarat-syaratnya adalah selanjutnya. Yang pertama, di daerah sekitar bintang di mana aliran radiasi dari bintang ke permukaan planet batuan mengizinkan adanya air dalam bentuk cair. Asumsi bahwa kehidupan berbasis karbon diasumsikan membutuhkan air cair. Nah itu. Yang pertama, jaraknya dari bintang itu
sekitar bintang di mana posisinya sekitar jaraknya dari bintang di mana aliran radiasi dari bintang ke permukaan planet bantuan mengizinkan adanya air. Terus yang kedua, jarak orbit planet yang berada pada zona layak huni itu merupakan faktor yang harus dipenuhi, namun tidak cukup untuk planet untuk melahirkan kehidupan. Maksudnya jarak dari bintang ke planet itu sangat mempengaruhi, tapi walaupun dia pada jarak kehidupan pada planet yang mempunyai posisi kemungkinan ada kehidupan, tapi enggak semuanya bisa dihuni. Contohnya kayak Mars sama Venus. Itu ya secara jarak dari bintangnya sama pengaruh panasnya dari bintang dan lain-lainnya, dari matahari dan lain-lainnya bisa sebenarnya, cuman enggak layak huni karena emang Mars sama Venus enggak kayak bumi seperti itu. Terus massa dari planet haruslah cukup besar sehingga gravitasinya dapat menahan atmosfernya. Ini adalah alasan utama Mars mengapa tidak layak huni saat ini. Karena Mars telah kehilangan sebagian besar atmosfer dan air dari permukaannya. Meskipun pada jutaan tahun pertamanya Mars memilikinya. Nah itu yang salah satu fakta mengasumsikan bahwasanya di Mars pernah ada kehidupan karena dulu pernah ada atmosfernya sehingga manusia bisa sedikit bertahan dari radiasi matahari seperti itu. Itu tentang kehidupan di luar bumi. Selanjutnya, nah rotasi di yang kita ketahui kan bumi berputar pada porosnya kan. Nah bumi berputar pada porosnya itu kalau misalkan ya itu tadi salah satunya flat earth menganggap bahwasanya bumi itu tidak berputar. Nggak mungkin bumi itu berputar. Kalau bumi itu berputar kita nggak mungkin diem, kita bakal amburadul kan. Cuman diisyaratkan di dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 88 yang artinya kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah ini dijelaskan bahwasanya gunung yang kita lihat itu enggak diem tapi bergerak. Nah ini ketika ditafsirkan dan kemudian dikorelasikan dengan sains itu menimbulkan pernyataan yang seperti ini, bahwasanya bumi itu enggak diem tapi mengikuti gerak awan. Nah mengikuti gerak awan kan berarti dia gerakannya itu sangat cepat ya. Nah itu terus kenapa mas kok enggak dijelaskan bumi itu berputar? Karena sekali lagi Al-Quran itu diturunkan pada zaman Nabi Muhammad yang mana masyarakatnya masih umi, tidak bisa menulis dan membaca. Kalau misalkan dijelaskan secara jelas bumi berputar, ya mereka enggak mungkin mengimani apa yang diucapkan sama Nabi Muhammad seperti itu. Contohnya aja yang Isra Mi'raj, kan perjalanan semalam dari Mekah ke Madinah terus habis itu naik ke langit ke-7 kan. Nah itu kan padahal ya padahal kan sudah dijelaskan secara kompleks dan lain-lainnya, itu enggak dipercaya, apalagi kalau bumi itu berputar. Terus bagaimana pembuktian kita bumi berputar? Caranya adalah dengan salah satunya melihat planet-planet lain. Misalkan gini, sekarang kita berada di kapal. Kita kan enggak tahu bagaimana kapal itu bergerak karena kita berada di kapal. Jadi kita hanya bisa melihat air yang mengalir ke arah berlawanan. Sama seperti kita melihat bintang, hanya bintangnya aja yang bergerak. Gitu kan. Kita enggak bisa ngerasakan kenapa kapalnya berjalan. Nah, cara untuk mengetahuinya kita harus mengamati planet-planet lain yang mana salah satunya selanjutnya ini video bisa di-play dulu. Nah, ini planet Jupiter. Ini saya kemarin ngeteleskop Jupiter itu dia berputar kan rotasinya Jupiter itu 10 jam. Aku ngeteleskop Jupiter itu 5 jam untuk membuktikan apa benar rotasi itu ada. Apa benar, maksudnya salah satu manfaatnya untuk membuktikan apakah rotasi itu ada. Nah kalau misalkan dilihat videonya dengan jelas, itu nanti kelihatan rotasi Jupiter bagaimana, seperti itu. Nah yaitu, untuk membuktikan bumi kita berputar ya salah satunya dengan melihat planet lain, tetangga-tetangga kita, Mars, Jupiter, Venus, dan lain-lain. Cuman yang paling gampang lihat Jupiter, karena Jupiter itu satu putarannya 10 jam, malam kan rata-rata 12 jam gitu ya. Jadi yang supaya kepingin enak yang lihat Jupiter. Kita ngelihat Jupiter misalkan jam 7 di sini, bentuknya gimana? Ada red spotnya di mana? Terus habis itu kita nanti jam 9, ternyata pindah. Nah, itu untuk pembuktian rotasi. Nanti bisa dilihat videonya lebih dekat supaya lebih tahu maksudnya gimana. Seperti itu.
Selanjutnya. Terus setelah tadi kita membahas rotasi, sekarang membahas revolusi. Revolusi ini kan pergerakan bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari dan matahari bergerak menuju pusat alam semesta kan, yang kita pelajarin di astronomi. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an di surat Yasin surat ke-40 dan Al-Anbiya surat ke-33. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar. Dan dia telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Kullun masing-masing itu berada di dalam falakin garis edarnya yasbahun yang telah diperhitungkan. Terus habis itu surat Yasin la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Dan malam tidak mendahului siang. Masing-masing itu berada pada garis edarnya. Jadi di sini dijelaskan secara tekstual bahwasanya matahari dan siang itu bergerak pada garis edarnya. Garis edarnya yang kita ketahui kan matahari dikelilingi oleh bumi dalam lintasan seperti ini ya. Terus planet-planet lain juga matahari, Merkurius mengitari matahari, Merkurius, Venus mengelilingi matahari dan bumi mengelilingi matahari, kan seperti itu ya. Nah, ini juga digambarkan secara visual di dalam ayat ini. Yang mana kalau misalkan kita perhatikan dua ayat ini sama-sama menyebutkan kata-kata kulun fi falakin dengan bentuk yang sama di ayat lainnya kulun fi falakin. Kalau misalkan kita ambil hurufnya itu, masing-masing itu beredar pada garis edarnya. Selanjutnya, nah kata-kata kulun fi falakin ini, kalau misalkan kita telaah lebih dalam, selanjutnya lagi, dia akan membentuk sebuah garis edar satu kali lagi. Dia akan membentuk garis edar yang mana kaf ke kaf, lam ke lam, fa ke fa, yang mengutari ya. Digambarkan dengan sangat jelas bagaimana perputaran alam semesta ini. Dari susunan-susunan huruf di dalam Al-Quran dan dituliskan 1500 tahun yang lalu, sedangkan itu baru diketahui manusia baru-baru ini saja. Selanjutnya, terakhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat lain yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai astronomi. Cuman yang saya masukkan ke slide ini aja. Kalau misalkan mau tambah, nanti diskusi lagi, ayo. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ke Mas Fajri atau mau bagaimana saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Kak Humam karena telah memaparkan materi tentang astronomi dalam Al-Quran. Selanjutnya materi kedua oleh Kak Muhammad Fajri Khalilizain, lahir di Jember 6 Februari 2001. Kak Fajri adalah alumni SDN Cangkring 4, MTS Al-Hamidi, dan SMA Nurus Jember. Sekarang adalah mahasiswa di UIN Walisongo, Semarang. Kak Fajri pernah menjuarai OSN Astronomi tingkat kabupaten di peringkat ketiga Indonesian Astronomy Competition 2018 sebagai harapan pertama. Dan sekarang Kak Fajri menjabat sebagai Divisi Litbang HMJ Ilmu Falak 2019 hingga sekarang, anggota Himpunan Astronomi Amatir Semarang 2019 hingga sekarang, dan Divisi Keilmuan Jember Astronomy Club 2020 hingga sekarang. Kepada Kak Fajri disilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini sambil nunggu chargernya laptop ya, biar gak mati waktu presentasi. Sekarang kita kenalan dulu ya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal, ada juga yang sudah kenal kayak Fadia, terus Aci, tuh Vidi dan lain-lain. Saya alumni SMA Nuris ya, lulusnya tuh tahun 2019. Dulu di sini tuh ikut M-Science itu bagian astronomi, dan saya sempat juga diamanahi menjabat sebagai ketua M-Science tahun 2018. Gimana pagi ini, masih semangat semua kan? Gini dulu ya, kita jargon dulu. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi gitu. Coba ya, tes dulu pertama. Semangat pagi. Lagi-lagi. Semangat pagi. Wah, mantap pokoknya anak Nuris ini ya. Jadi di sini tadi kan sama Mas Humam itu udah dijelasin bagaimana Al-Qur'an itu menjelaskan tentang astronomi dan apa saja intisari di dalamnya dan bagaimana praktiknya dan penerapannya dalam keilmuan sains modern gitu kan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tadi kemarin diamanahi juga sama Mbak Hir tuh menjelaskan tentang pengenalan ilmu falak pada kalian semua. Nanti juga ada saya kasih bonus nanti itu ada PTN dengan prodi ilmu astronomi dan terapannya. Jadi kan dulu ini saya ngeliat pengalamannya saya dulu waktu masih di sini. Jadi tuh masih bingung, saya ikut astronomi dan saya minatnya di astronomi. Saya kuliah di mana ya gitu. Kuliah bisa ngambil jurusan apa aja saya gitu. Jadi ini saya kasih bonus buat kalian ya. Biar nanti besok ini dari kelas 3 atau kelas 2 sama kelas 1? Semuanya. Oh, kelas 2 sama kelas 1. Ya nanti biar kalian tuh juga bisa buat pertimbangan juga ya. Kalau udah lulus, khususnya buat anak astronomi, saya tuh mau lulusnya tuh nanti bisa kemana, ke universitas mana aja itu nanti saya kasih penjelasan singkat. Selanjutnya Pak. Jadi ilmu falak itu atau biasa dikenal dengan istilah ilmu hisab, dikenal dengan ilmu hisab tuh karena dalam praktiknya dan penerapannya itu kita menggunakan perhitungan juga untuk menghitung. Terus juga bisa disebut juga ilmu ru'yat atau ilmu rosh karena kita juga menerapkan pengamatan dalam praktiknya. Jadi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lintasan dan pergerakan benda langit yang digunakan untuk menentukan waktu di bumi, khususnya waktu ibadah bagi umat Islam. Jadi ya agak beda jauh sama astronomi. Jadi astronomi itu kan kita mempelajari tentang benda langit dan segala sesuatunya yang ada di antariksa. Jadi itu kita di ilmu falak tuh lebih apa ya, fokusnya tuh lebih terperinci, lebih dalam lagi. Jadi kita tuh hanya berfokus pada mempelajari tentang lintasan dan pergerakan benda langit digunakan untuk menentukan waktu yang ada di bumi, khususnya buat ibadah umat Islam. Jadi gitu. Jadi ilmu astronomi itu secara luasnya jadi ibarat rumah, dan ilmu falak tuh nanti barang-barang yang ada di dalamnya, kayak ilmu falak tuh nanti kamarnya gitu. Jadi tuh ilmu astronomi itu payung besarnya gitu. Dan juga saya dulu pernah dengar gitu, ilmu falak tuh sama kayak ilmu nujum enggak? Kan ilmu nujum tuh mempelajari bintang-bintang gitu. Soalnya kalau mempelajari ilmu nujum tuh kan haram, dan juga di dalam Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali itu juz 1, saya lupa halamannya berapa, itu kan disebutkan kalau kalian mempelajari perbintangan untuk meramal masa depan itu haram. Tetapi kalau kalian mempelajari perbintangan atau langit untuk menentukan waktu sholat, arah kiblat dan sebagainya, itu wajib bagi kalian semua gitu. Jadi kan mempelajari ilmu itu kan wajib, dan ilmu falak ini juga wajib bagi kalian, fardu kifayah. Lanjutnya, terus apa saja sih pentingnya ilmu falak ini bagi kehidupan kita? Apa kita butuh nggak ilmu falak? Lah jawabannya itu butuh banget. Karena apa? Ilmu falak itu adalah ilmu yang sangat dekat dengan tata cara peribadatan umat muslim. Seperti yang kalian ketahui kan, kalau membahas fikih itu segala sesuatu, segala hal
yang menjadi syarat untuk melakukan ibadah fardu yang lainnya, hukumnya maka menjadi fardu juga kan. Lah, ilmu falak ini itu di dalamnya tuh mempelajari tentang yang pertama tuh penentu waktu ibadah harian umat muslim. Jadi kita tuh mau sholat kan ada waktunya kan, gak sembarangan kita mau sholat itu. Masa kalian mau sholat subuh jam 12 siang kan gak bisa kan. Jadi kan waktu meskipun itu sering terjadi gitu ya. Ya jadi itu apa? Jadi kita kan di dalam Al-Quran sudah ditentukan kalau waktu sholat itu sudah ditentukan dan ada pelaksanaannya masing-masing. Jika tidak dilakukan pada saat itu, maka sholatnya tidak sah gitu kan. Jadi itu ilmu falak tuh penting banget karena di dalamnya kita tuh mempelajari untuk menentukan waktu awal kita sholat dan juga akhirnya. Gak cuma sholat fardu, sholat sunnah juga kayak sholat duha dan lainnya. Jadi nanti seumpama kalian itu belajar ilmu falak, nanti itu ada pelajaran nanti kalian menentukan waktu duhur tuh ketika matahari sudah kulminasi dan lainnya, itu nanti dipelajari. Jadi pelajaran astronomi yang didapatkan di sini itu gak hilang, soalnya pasti masih dibahas, khususnya ke itu materi bola langit itu sangat dibutuhkan. Itu ruhnya ilmu falak tuh, materi bola langit itu. Terus selanjutnya itu adalah belum Pak. Itu penanggalan hijriyah. Jadi dari pergerakan bulan itu kita menentukan penanggalan hijriyah. Kenapa ini kok penting juga? Karena ibadah kita yang wajib juga ada waktunya juga. Kayak contohnya pelaksanaan puasa Ramadan. Itu kan penentuan waktunya ditentukan oleh perhitungan penanggalan. Nah itu kan wajib juga kita untuk tahu. Jadi kalau gak ada yang tahu ilmu falak dan gak ada yang belajar ilmu falak, terus siapa nanti yang akan hitung-hitung buat penentuan Ramadan, buat nanti kalian ngitung Syawal, buat hari raya. Nanti pas kalau Ramadan terus kalian gak Syawal gimana kan? Kasihan. Terus selanjutnya itu ada memprediksi kejadian-kejadian astronomi seperti gerhana matahari dan sebagainya. Juga ini menyangkut ibadah umat muslim ya. Jadi ilmu falak tuh lebih spesifik kepada penerapan ilmu astronomi yang digunakan untuk penentuan ibadah umat muslim. Kalau penentuan gerhana matahari dan bulan ini kan kita juga disunnahkan untuk sholat sunnah ya kan pada saat gerhana itu. Jadi ibarat aja kita tuh mempelajari mempelajari ilmu falak tuh untuk mencari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bagaimana gerhana itu terjadi dan bagaimana, jadi kita tuh lebih bersyukur gitu jadi umat Islam. Terus selanjutnya ada penentu arah atau posisi suatu objek. Jadi ini lebih spesifik kepada nanti penentuan arah. Lah ini astronomi bola tuh lebih ditekankan ke ini, sangat penting banget. Soalnya nanti nentuin buat arah kiblat itu kita menghadap kemana. Seumpamanya nanti kalian kalau kesasar di hutan atau terdampar di suatu pulau, nanti kalian bisa ngitung sendiri saya menghadap kiblat kemana gitu kan jadi seru kan gitu. Dengan mempelajari ilmu astronomi, ilmu falak ini kita dapat mengetahui betapa besar keagungan Tuhan dalam penciptaan dunia ini, sehingga itu akan membuat kita sebagai manusia yang berakal dapat lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Jadi ya itu pentingnya kita mempelajari ilmu sains tapi kita tidak melupakan Al-Quran, tadi udah dijelaskan juga. Itu supaya kita tuh tidak menjadi orang yang meninggalkan agama. Soalnya ini sudah pernah terjadi kalau kita belajar filsafat ya. Itu pada masa pertama Aristoteles, Thales dan sebagainya. Itu nanti pada perjalanannya pada zamannya Karl Marx, anak IPS belajar biasanya. Pada zamannya Karl Marx itu nanti ada namanya zaman Renaissance. Lah, zaman Renaissance nih zaman perubahan bagi orang-orang di Eropa. Kan pada saat umat Islam itu berjaya di Timur Tengah, menguasai semua penjuru dunia dan juga ilmu pengetahuannya maju, itu kan kita masih dengan kemajuan ilmu pengetahuan itu kita malah membuat kita lebih bersyukur dan semakin dekat dengan Tuhan. Lah pada saat zaman Renaissance ini itu kan masyarakat Eropa tuh agamanya Kristen gitu. Dengan mereka lebih mengetahui bagaimana cara mereka bisa menentukan kejadian-kejadian astronomis kayak bisa menentukan gerhana. Jadi tuh mereka berpikir ternyata
kita sendiri tuh bisa menentukan bahwa semua kejadian yang di alam itu bisa diprediksi oleh kita sendiri dan kita tahu bagaimana polanya. Jadi mereka tuh menganggap bahwa Tuhan itu telah mati, dimatikan oleh pengetahuan manusia sendiri. Jadi itu yang sangat dihindari oleh umat Islam. Oleh karena itu, kita dalam mempelajari ilmu sains, kita tuh tidak boleh meninggalkan Al-Qur'an sebagai sumber utama bagi pegangan hidup kita. Jadi kita mempelajari dan lebih tahu sehingga kita tuh lebih bersyukur dan lebih tahu akan keagungan Tuhan yang sebenarnya itu gimana gitu. Selanjutnya, Pak. Jadi setidaknya terdapat 4 fokus pembahasan dalam ilmu falak. Yang pertama itu menentukan arah kiblat, menentukan waktu sholat, menentukan awal bulan, dan menentukan gerhana. Yaitu sudah saya jelaskan sebelumnya kan, ilmu falak itu lebih menekankan kepada penerapan ilmu astronomi yang dipakai oleh dalam peribadatan umat muslim. Seperti itu. Selanjutnya, Pak. Lah ini saya kasih bonus ya ke kalian. Biar kalian tuh gak bingung nanti seumpamanya yang fokus ke astronomi dan minat ke astronomi. Itu kalian nanti mau kuliah kemana dan melanjutkan minatnya kemana. Ini ada sekitar 7 universitas di Indonesia itu yang punya prodi astronomi dan ilmu terapannya. Jadi ya kayak ada itu dari ITB, Institut Teknologi Bandung, di sana tuh ada jurusan astronomi. Jurusan astronomi di sana itu masuk ke Fakultas MIPA. Tapi kalian kalau daftar di ITB itu awalnya kalian tuh langsung daftar fakultas, gak langsung daftar prodi kayak universitas lainnya. Jadi kalian daftar fakultas. Dan menurut dosennya saya yang lulusan sana, kalau di ITB itu satu angkatannya cuma diambil 30 orang doang. Jadi sekelas tuh paling cuma isi 6 orang gitu, 4 orang gitu. Jadi ya kalau kalian mau masuk ITB ya kalian harus berjuang ekstra. Terus ini ada yang baru juga ya, bisa dibilang baru, itu ada ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Jadi bisa dikatakan ITERA nih anaknya ITB. Di sana tuh kultur pembelajarannya itu ya dari ITB dan kebanyakan tenaga pengajarnya tuh lulusan ITB. Di sana tuh ada jurusan sains atmosfer dan keplanetan. Jadi ini lebih spesifik lagi pembahasannya. Kalau astronomi kan luas banget, jadi ini lebih spesifik kepada kajian tentang atmosfer dan keplanetan. Terus ada jurusan ilmu falak yang ada cuma di 5 universitas Islam di Indonesia. Itu ada di UIN Wali Songo, terus UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Alauddin Makassar, IAIN Lok Sumawe Aceh, sama UIN Mataram Lombok. Jadi kalian pilih deh itu di mana. Kalau mau jauh ya bisa ke Aceh kan, sekalian jalan-jalan gitu. Terus kalau kalian bingung, kalau saya ngambil jurusan itu, saya kedepannya mau jadi apa ya gitu. Kalau jurusan kependidikan kan jadi guru. Kalau jurusan apa ya, kalau fakultas FEB kan nanti saya bisa jadi pengusaha, bisa jadi karyawan bank. Tapi kalau saya ngambil astronomi atau ilmu falak, nanti saya jadinya apa? Lah jangan khawatir, ini saya kasih solusinya juga. Lanjut, Pak. Yang pertama tuh kalau kita ngambil jurusan astronomi atau ilmu falak, itu kita bisa menjadi tenaga pendidik atau akademisi. Jadi tenaga pendidik tuh bisa jadi dosen, bisa jadi guru, atau kita bisa jadi peneliti. Nanti peneliti itu nulis naskah ilmiah dan lain-lainnya. Kalian jangan salah ya, dengan membuat jurnal atau kita itu menemukan suatu penemuan baru, kalian tuh dapat hak paten. Nanti hasil dari hak paten itu banyak loh, gak sepadan dengan bayaran-bayaran pekerjaan biasanya. Kalau kalian tahu B.J. Habibie itu kan punya lebih dari, yang saya tahu, lebih dari 40 hak paten dari penemuan yang dia gunakan. Jadi seumpamanya hak patennya dia digunakan, maka dia tuh mendapat royalti. Royalti itu duit. Kalau terus ada yang bilang juga, seumpamanya kalian punya hak paten dan mendapat royalti itu kayak B.J. Habibie itu 7 turunannya kalian tuh masih dapat terjamin gitu kekayaannya. Jadi selanjutnya tuh ada
praktisi atau ilmuwan itu seperti nanti jadi peneliti di lembaga antariksa dan penerbangan nasional 8, terus juga bisa jadi peneliti di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Dan kalian juga bisa menjadi tenaga atau teknisi itu kayak di Observatorium Bosa, terus nanti yang baru itu di NTB Mas, di NTT ya, Timau, di Observatorium Timau. Itu kalian bayarannya banyak loh kalau jadi peneliti itu. Terus jadi pembicara atau teknisi tadi sebelumnya. Terus ada praktisi hukum. Lah, ini kelebihannya kalian kalau belajar di ilmu falak. Soalnya kalau kalian belajar di ilmu falak, itu nanti kalian masuknya ke Fakultas Syariah dan Hukum. Loh, kenapa kok gitu? Kan pembelajarannya kita kayak sains gitu kan. Kayak astronomi, penentuan arah kiblat, bintang dan lainnya. Kok masuk Fakultas Syariah dan Hukum? Jadi karena dalam Islam sendiri ilmu falak tuh masih masuk ke dalam fan ilmunya ilmu fikih dalam penentuan hukum untuk beribadah dan lainnya. Oleh karena itu masuknya kepada Fakultas Syariah dan Hukum. Kalau karena dosennya saya ya ilmu astronomi yang digunakan itu sebagai apa ya namanya? Sebagai wasilah atau apa ya? Pokoknya dia itu ilmu yang digunakan sebagai perantara untuk menentukan hukum itu. Kalian juga bisa lihat kenapa kok masuk ke Fakultas Syariah dan Hukum. Kalau kalian tuh sebelum Ramadan biasanya kan ada siaran sidang isbat. Lah sidang itu kan juga salah satu praktik dari ilmu hukum. Jadi ya itu dimasukin ke Fakultas Syariah Hukum. Karena kalian nanti dapat pelajaran juga tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum agraria dan lain-lain. Tuh nanti kalian kalau jadi lulusan ilmu falak itu bisa juga jadi praktisi hukum kayak jadi hakim, advokat, notaris dan lain-lain. Tapi ya gitu. Terus jadi pegawai pemerintahan atau swasta nanti kayak masuk ke lembaga falakiyahnya Kementerian Agama atau jadi menteri agamanya gak apa-apa kan? Iya. Atau kalau nanti kalian jurusan astronomi nanti jadi apa? Menteri Pendidikan dan Menteri Lingkungan kan bisa juga. Lah, Menteri Lingkungan tuh gak ngurusin alam dunia saja, tapi nanti mereka tuh kan dalam menentukan apa ya, kayak cuaca itu kan penerapan dari ilmu astronomi nanti itu apa, sains atmosfer itu kan, penentuan cuaca, meteorologi dan lain-lain. Tapi jangan hanya terpaku ke bidang itu saja. Lulusan jurusan astronomi atau ilmu falak tuh bisa bekerja dimanapun yang kalian inginkan. Jadi ya nanti kalau masalah pekerjaan atau masalah kedepannya itu nanti kan tergantung kita mau kemana, bisa apa aja kan kita. Tapi nanti kalau seumpamanya kita masih minatnya kita masih tetap di astronomi, nanti bisa di itu di yang sudah saya jelasin tadi. Jadi prospek masa depannya tuh sangat cerah banget. Jadi kalian gak usah bingung lagi seumpamanya saya masuk jurusan ilmu astronomi atau ilmu falak, saya mau jadi apa, gak usah bingung lagi. Kalian pasti kaya itu. Jadi gak usah mikirin dunia lagi. Ya sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang menyakiti hati Anda semua. Saya pamit undur diri, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fajri karena sudah mengenalkan kita kepada ilmu falak. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Pada sesi ini peserta diperbolehkan bertanya dan yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangannya. Jika sudah terpilih diharapkan menyebutkan nama dan kelasnya. Ada yang ingin bertanya? Kepada Saudara Hilman bisa bertanya. Disilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Faidul Umam dari kelas 11 IPA 1 Lembaga MA Unggulan Nuris. Ya, yang saya tanyakan yang pertama terkait pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu dia ghairun nur, bukan nur artinya ya.
Tetapi di sebagian redaksi itu ada syair yang cukup familiar di kita, anta nurun fauqa nuri, seperti itu ya. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Di situ redaksinya menggunakan nur. Kemudian yang kedua, redaksinya juga terkait dengan Isra Mi'raj. Itu kan peristiwa ketika Nabi Muhammad naik dari Isra menuju Mi'raj. Itu kan ketika saya mendengar ceramah-ceramah seperti itu ya, alasannya karena Nabi Muhammad itu cahaya. Maka dari itu Nabi Muhammad bisa menaiki buraq yang kecepatannya seperti cahaya, seperti itu. Di situ menggunakan nur. Jadi yang sebenarnya itu dia atau nur, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan output dalam ilmu falak, itu tadi kan bisa menjadi peneliti di dunia penulisan ilmiah, seperti itu ya. Tapi di sini kan saya juga anak kir ya. Ada anak kir sih. Di anak kir itu kita mengenal metode ilmiah, di mana metode ilmiah tuh ada yang namanya eksperimen. Nah ini agak janggal ya ketika kita mempelajari ilmu falak, yang mana objek yang diteliti itu di luar jangkauan manusia seperti matahari gitu. Saya pernah mendengar di iklan serial di TV kalau nggak salah itu ya, bahwasanya matahari itu penyusunnya hidrogen dan helium, bener gitu. Itu cara mengetahuinya bahwa penyusun matahari, hidrogen dan helium itu bagaimana. Sementara kita tidak pernah mencapai matahari gitu kan ya. Nah itu, jadi itu yang saya tanyakan. Ya mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Himam. Ada pertanyaan berikutnya? Di sini sebenarnya saya mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman saya juga. Jadi pertanyaan yang pertama, sebenarnya ini pertanyaan dari teman saya namanya Lul Hidayati. Kenapa di bulan banyak kawahnya? Dan pertanyaan kedua, kalau ada astronot keluar angkasa di tahun 2020, terus di luar angkasa tersebut, bumi itu telah berputar mengelilingi matahari selama 12 kali. Apakah waktu astronot itu kembali lagi ke bumi itu bisa pada tahun 2032? Kemudian pertanyaan terakhir, misalkan di angkasa itu bumi berputar matahari itu kan per detik bisa katanya cepat sekali untuk mengelilingi matahari. Nah, waktu di bumi itu tetap pada tahun yang untuk melewati 1 tahun itu lama karena adanya gaya gravitasi. Nah, itu kenapa gravitasi bisa membuat bumi yang kalau di luar angkasa itu berputar mengelilingi matahari itu cepat sekali, tapi di bumi itu 1 tahun terasa lama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Abdul Ghafur dari sebelum IPA 1. SMA. Saya mau bertanya, kan saya pernah dengar bahwa di salah satu ayat Al-Quran itu menjelaskan bahwa langit itu memiliki 7 lapisan. Itu apa ada bukti ilmiahnya? Sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 3 peserta yang sudah bertanya. Untuk jawabannya saya kembalikan kepada pemateri. Kak Fajri akan menjawab pertanyaan dari Hilman Faidul 11 IPA 1 MA tentang cahaya dan eksperimen peneliti di kepenulisan ilmiah. Kenapa kok kita bisa mengetahui matahari itu penyusunnya hidrogen dan helium padahal kita nggak bisa mencapainya? Kepada Kak Fajri disilahkan.
Ya, saya jawab izin menjawab pertanyaan Hilman yang kedua sama ketiga. Kalau yang pertama nanti dijawab Mas Umam. Tadi Hilman nanyakan yang pertama tuh tentang output ilmu falak itu karena dia juga ikut KTI, kepenulisan ilmiah. Itu kan dia katanya kalau di KTI itu ada metode penelitian. Lalu bagaimana meneliti objek yang gak bisa diteliti kayak matahari dan lain-lainnya. Loh, siapa bilang gak bisa diteliti? Itu objek penelitian kita semua, kayak banyak loh yang bisa diteliti dari matahari itu. Soalnya banyak banget yang berpengaruh ke kehidupan kita. Kayak yang pertama saja dari cahaya matahari sendiri. Itu kan pengaruhnya ke bumi kayak kepada tumbuhan, nanti dia bisa bermetamorfosis dan lain-lainnya. Terus pergerakannya matahari itu juga menentukan waktu bagi kita, ada siang dan malam dan bagaimanapun itu kan bisa diteliti. Dan unsur penyusunnya matahari itu nanti kalau kamu belajar astronomi itu ada namanya tuh nanti panjang cahaya dan juga panjang panjang cahaya panjang gelombang. Nah, itu kan matahari memancarkan cahaya ke bumi kan, dan itu cahayanya tuh bekerja dalam banyak gelombang, gak cuma satu aja. Jadi ada banyak gelombang yang bekerja dalam cahaya yang dipancarkan oleh matahari itu. Nanti dari gelombang-gelombang itu ada teorinya, penghitungannya masing-masing. Jadi itu bisa ditentuin apa aja unsur penyusunnya matahari. Dan dalam cahaya yang dipancarkan ke bumi itu gak cuma datang cahaya aja, tapi juga ada molekul-molekul yang lain gitu. Nanti seumpamanya mau belajar lebih lanjut bisa bahas. Kalau dijelasin sekarang gak cukup lah waktunya. Terus kalau buat kepenulisan ilmiah ya, saya juga sekarang juga berkutat di kepenulisan ilmiah ya. Jadi itu dalam metode penelitiannya kan saya sudah sebutin tadi di awal. Banyak banget yang seumpama kita ngamatin matahari itu banyak banget yang bisa kita teliti. Karena efeknya ke kehidupan kita tuh banyak juga. Lah kalau di ilmu falak sendiri itu lebih berfokus pada pergerakan matahari untuk menentukan waktu. Gak cuma pergerakan matahari sih, pergerakan bulan juga dan lain-lainnya. Jadi seumpamanya matahari itu kan bumi kan mengelilingi matahari dalam posisi yang berbeda-beda. Itu karena kemiringan rotasi bumi yang 23,5 derajat tadi itu. Dan bumi itu mengelilingi matahari kan. Jadi posisinya matahari itu gak tetap di suatu tempat. Dari perpindahan posisi matahari dalam melintas itu dalam ilmu falak tuh bisa buat menentukan waktu. Yang pertama juga bisa buat dalam menentukan posisi suatu benda, kayak semuanya pas Roshdul Kiblat. Jadi saat matahari itu posisinya berada di atas Ka'bah, kita dapat menentukan kiblat pada saat itu karena bayangan benda tegak lurus yang ada itu semuanya mengarah ke Ka'bah. Itu kan bisa dibuat sebagai penelitian dan itu bisa dituangkan dalam kepenulisan ilmiah. Jadi gitu. Gimana? Masih ada yang dibingungkan? Kalau gitu nanti semuanya ada apa-apa lagi bisa hubungi saya ya. Ya sekian dari saya. Terus tadi itu ada yang bilang kenapa setahun rasanya lama, karena banyak beban dalam hidupnya kamu. Padahal waktu itu kan relatif kan, tergantung yang merasakannya, mau merasakan itu lama atau cepat. Soalnya periode bumi dalam mengelilingi matahari itu ya tetap setahun itu 364, berapa jam berapa menit itu saya lupa. Ya tetap ya segitu periodenya bumi mengelilingi matahari. Jadi ya setahun itu bumi dari satu titik kembali ke titik itu lagi, itu lamanya ya setahun itu kalau mengelilingi matahari. Kenapa kok kerasanya lama? Ya kamu aja yang ngerasa lama gitu kan. Ya nanti
Tapi penjelasan lebih detailnya nanti dijelasin sama Mas Umam. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Fajri. Untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Kak Humam. Pertama jawab dari Mas Hilman ya. Yang pertama, Mas Hilman tadi menanyakan di banyak teks itu dijelaskan bahwasanya ya Nabi Muhammad itu nur. Ya, Mas, tadi kan saya juga menjelaskan perumpamaan wal qamara nuro itu sama seperti perumpamaan Nur Muhammad. Kenapa kok Nur Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu tidak mengeluarkan cahaya sendiri, melainkan pantulan. Nah, seperti itu tadi yang saya jelaskan. Maka sebenarnya jawabannya ya yang saya jelaskan di awal tadi, Nabi Muhammad itu apa? Nur menggunakan kata nur, bukan dia. Seperti itu sih jawabannya. Sudah saya jelaskan tadi di waktu pemaparan materi. Ya. Oke. Yang pertama. Terus yang kedua dari Mbak siapa? Ami. Pertanyaan pertama mengenai kenapa di bulan banyak kawahnya ya. Ya, di bulan banyak kawahnya itu karena bulan nggak punya atmosfer, nggak punya awan lah nih bahasa gampang ya. Sehingga ketika sebuah meteoroid yang melintasi bulan, misalkan ini bulan, terus habis itu ada batuan luar angkasa gitu melintasi. Nah, ketika dia terpengaruh sama gravitasi bulan, secara otomatis pergerakannya yang pertamanya lurus gini akan berpindah. Karena nggak punya atmosfer, maka dia tetap jalan gitu aja. Terus menghantam ke bumi, menghantam ke bulan tersebut, makanya jadi kawah. Tuh. Tapi kalau di bumi beda cerita, karena bumi punya atmosfer, maka batuan luar angkasa tadi itu bergesekan sama atmosfer bumi sehingga dia yang datang itu kecil-kecil, yang datang bahkan bisa habis, bahkan besarnya hanya sebesar satu kepala manusia, seperti itu. Yang awalnya besar banget. Tuh kenapa kok bulan punya kawah. Terus yang kedua tentang perjalanan luar angkasa ya. Ya, di bumi sudah 12 tahun, tapi apakah sama-sama 12 tahun yang berjalan di luar angkasa? Jawabannya seperti ini. Itu merupakan konsep dilatasi waktu atau relativitas waktu yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Beliau mengemukakan bahwasanya waktu yang dirasakan atau waktu yang misalkan kita ini di sini terus melihat ada benda yang bergerak. Waktu yang dirasakan atau waktu yang diamati dari waktu yang diamati pada benda yang bergerak hampir mendekati kecepatan cahaya atau 300 km per detik, maka akan mengalami dilatasi. Maksudnya dilatasi itu kayak relativitas, kemampatan ya relativitas, dia relatif waktunya. Nah, maka ketika sudah berjarak 12 dengan rumus dilatasi waktu itu sama dengan delta T, perbedaan waktu antara pengamat sama yang bergerak itu sama dengan T0 dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Nah itu tergantung dari yang bergerak sih, tergantung dari yang bergerak. Kalau yang bergerak itu mendekati kecepatan cahaya misalkan 240.000 km per jam. Jadi kita misalkan 230.000, berarti kalau kita ke Mekah itu 30 kali PP dalam 1 detik. Nah itu nanti dia bakal kelihatan, dia akan merasakan waktu yang lebih pendek. Kalau misalkan 12 tahun, V kuadrat 12 tahun dibagi C kuadrat berarti 144 dibagi 300.000. Ya mungkin kalau misalkan full dengan kecepatan cahaya mungkin ya rasanya cuma 6 tahun mungkin. Hitungan kasar aja seperti itu. Tapi tergantung kalau misalkan dia geraknya hanya sebatas satelit gitu. Satelit kan pergerakannya nggak terlalu cepat banget, nggak sampai kecepatan cahaya. Nah itu ya hampir sama kecepatan suara, jauh dari kecepatan cahaya. Jadi ya tetap yang dirasakan sama, tergantung. Cuman sayangnya sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa menyerupai kecepatan cahaya. Namun pernah terjadi sekali selama bumi ini ada. 2 kali sih. Yang pertama malaikat. Di dalam surat
Apa? Lupa saya. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwasannya pergerakan malaikat itu satu harinya satu harinya di akhirat itu sama dengan 10.000 harinya. Nah itu ada, itu di konsep dilatasinya. Itu pergerakan malaikat juga. Terus Nabi Muhammad Isra Mi'raj, berpindah dari Mekah ke Madinah 1 malam terus naik ke langit ke-7. Nah itu juga Nabi Muhammad pernah mengalami. Itu nek mau dibahas panjang bagaimana fisikanya itu bisa. Mungkin supaya lebih enaknya bisa didiskusikan di belakang, kalau waktunya nutut, kalau enggak nutut bisa tanya-tanya ke Ustadz Zahir, seperti itu. Oke. Itu tadi tentang dilatasi waktu ya. Terus pertanyaan yang ketiga yaitu tadi, kenapa kok kelihatannya katanya bumi itu cepat, tapi kok kerasa setahun lama? Iya, bumi itu cepat, pergerakannya 174.000 km per jam. Ya, jam ya? Per jam. Cepat banget. Cuman jangan dilupakan juga, lintasan bumi mengelilingi matahari itu juga besarnya minta ampun, panjangnya minta ampun. Berapa ya? Bentar. Lintasan bumi mengelilingi matahari itu 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Itu lintasan bumi mengelilingi matahari. Jadi ya secepat-cepatnya kalau tetap jaraknya jauh ya tetap kerasa lama, seperti itu. Ya di samping benar katanya Mas Fajri, tergantung yang ngerasakan. Sama kayak gini contoh di kelas ada guru yang ada guru yang kayak gitu, itu kita ngerasakannya lama banget. Ya. Kalau guru yang enak, loh kok sudah selesai Bu? Kan kadang kayak gitu ya. Nah, ya sama kayak gitu. Waktu itu relatif, tergantung yang ngerasakan. Kalau misalkan dia senang kerasa cepet, kalau misalkan dia nggak senang kerasa lama. Itu untuk menjawab pertanyaan itu. Mungkin itu 3 pertanyaan yang sudah kejawab. Terus pertanyaan terakhir tadi mengenai dari Wisnu 11 IPA 1 SMA, langit itu katanya 7 lapisan. Apakah ada bukti ilmiahnya? 7 lapisan. Itu juga panjang penjelasannya, cuma saya jelaskan secara singkat aja. Langit itu memiliki 7 lapisan. Kita dan alam semesta kita, galaksi kita dan galaksi tetangga kita itu masih berada di langit pertama. Dan ilmuwan sampai sekarang pun masih belum bisa menentukan di mana titik ujung dari alam semesta kita, dan itu masih belum bisa menemukan ujungnya langit pertama. Jadi untuk menemukan bagaimana langit kedua, ketiga, keempat secara faktanya ya belum bisa, karena ilmu pengetahuan manusia masih berproses menuju sana atau sekarang masih terbatas. Seperti itu sih jawaban singkatnya. Terus menambahi jawaban dari pertanyaannya Mas Hilman ke Mas Fajri mengenai bagaimana kita mengetahui bahwasannya susunan di matahari itu antara hidrogen sama helium. Itu salah satu cara pembuktiannya adalah menggunakan filter lensa kamera. Misalkan ini, kalau misalkan kita ngelihat inilah contohnya dunia lain. Pernah lihat ya? Kan itu padahal gelap banget kan? Tapi masih bisa kelihatan ada manusia di sana, masih bisa kelihatan benda-bendanya, padahal lampunya mati. Nah itu ada namanya filter inframerah, mendeteksi panas sih, tapi yang itu bukan inframerahnya sih. Ada misalkan ini waktu perang, kalau misalkan kita ngelihat di film-film, entah lagi perang atau apa, itu ada namanya filter inframerah, kamera suhu untuk mendeteksi suhu. Jadi misalkan aku kan nggak bisa ngelihat di balik tembok itu ada gimana, tapi ketika aku punya lensa suhu, aku bisa ngelihat di sana ada berapa benda yang bersuhu panas, ya biasanya manusia. Seperti itu. Terus untuk mendeteksi matahari juga menggunakan filter. Jadi bisa dibilang matahari yang lingkaran itu kita foto menggunakan filter tertentu. Menggunakan filter tertentu sehingga kita bisa mendapatkan apa sih kandungan paling banyak daripada matahari. Ya tadi ketemunya itu. Dari penelitian caranya seperti itu. Bagaimana cara mengetahuinya? Dari filter kamera itu salah satunya. Yang keduanya ya tadi atmosfer dan lain-lain. Fotosintesis dan lain-lain. Itu saja dirasa jawaban dari saya.
Monggo saya kembalikan ke moderator. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan seluruh pertanyaan sudah terjawab, maka berakhirlah pemaparan materi seminar astronomi dalam Al-Quran. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi pertama yaitu Al-Quran itu mempelajari tentang aturan kehidupan, bahkan membahas tentang alam semesta sendiri. Membahas tentang Big Bang dan Black Hole pada surat Al-Anbiya, bintang pada surat An-Nahl, matahari dan bulan dan kehidupan di luar bumi pada surat Asyura, rotasi dan revolusi pada surat Al-Anbiya, Yasin dan juga An-Nahl. Bahkan membahas tadi bukhon itu bukan asap, bukan asap, bukan api, tapi gelombang uap dari air, yang itu di astronomi sudah dijelaskan bahwa Big Bang itu sendiri berasal dulu dari kabut yang menyusut lalu terdapat ledakan besar. Terus dari materi kedua, pengenalan ilmu falak itu bisa disebut ilmu hisab, ilmu ru'yat karena juga ada perhitungan, itu makanya disebut ilmu hisab, dan ilmu ru'yat karena juga ada penerapannya. Mempelajari tentang lintasan dan pergerakan benda langit untuk menentukan waktu di bumi, menentukan waktu ibadah, penanggalan harian, prediksi kejadian astronomi, dan penentuan arah untuk ibadah umat Islam. Dan juga ilmu falak mengajarkan kita untuk mensyukuri kenikmatan Tuhan yang keagungan Allah itu sendiri. Nanti di ilmu falak bisa jadi banyak, bisa jadi di tenaga pendidik, peneliti, di hukum juga bisa, dan pegawai pemerintah. Untuk selebihnya saya kembalikan lagi kepada MC. Boleh closing statement sebentar? Oh ya. Boleh ya. Ilmu falak sih, aku kan mahasiswa ilmu falak UIN Surabaya juga. Jadi menambahi apa yang sudah diaturkan sama Mas Fajri. Apa sih manfaatnya belajar ilmu falak? Belajar ilmu falak itu besar manfaatnya. Tadi sudah dijelaskan menentukan arah kiblat. Ada orang, ada desa, ada mall, ada mall, ada kampus kepingin dirikan masjid, yang dipanggil orang-orang falak. Kita nentukan arah kiblatnya mereka. Sudah kita nentukan, itu dipakai buat sholat. Sampai masjid itu rubuh, amal jariahnya insya Allah ke kita karena kita membantu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu sholat, jadwal imsakiyah. Yang bagian jadwal kapan buko, kapan sahur itu loh. Ya, yang dilihat kan buko mbak sahur itu kan. Duhur asar kais, apa cari adzan. Nah itu. Bisa dibilang kita berbuka atau sahur itu mempunyai waktu tertentunya yang nggak boleh dilanggar. Setelah maghrib dan sebelum subuh. Dan itu yang menentukan anak ilmu falak juga. Nah, kita membantu orang-orang yang berpuasa agar tidak melanggar aturan dalam berpuasa. Satu kali kita menentukan dipakai banyak orang, sama seperti masjid tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menentukan kapan tanggal merah di kalender itu anak ilmu falak. Jadi nek kepingin banyak liburnya masuk ilmu falak. Sudah itu saja, terima kasih Kak Fajri sama Kak Humam. Saya Adinda Putri Janatul Firdaus, minta maaf jika ada kesalahan. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikianlah acara seminar astronomi dalam Al-Quran. Semoga acara ini dapat memberi manfaat dan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.